Pada tahun 1930, Amerika Serikat dikejutkan oleh seorang pria tua bernama Albert Weiss yang terlihat lemah, pendiam dan seperti kakek-kakek biasa. Tapi sebenarnya ia menyimpan sesuatu yang sangat gelap di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dari luar, namun perlahan menghancurkan banyak kehidupan. Sejak kecil hidupnya sudah tidak normal. Ayahnya meninggal, keluarganya punya riwayat gangguan mental. Lalu ia dimasukkan ke panti asuhan. Di sana ia sering dipukul dan disiksa. Lama-kelamaan ia terbiasa dengan rasa sakit dan mulai menganggapnya sebagai hal yang biasa. Dari sinilah semuanya mulai berubah. Hal inilah yang perlahan merusak cara berpikirnya dan membuatnya tidak lagi melihat dunia seperti orang normal. Saat dewasa, ia terlihat normal, menikah dan punya anak. Namun di balik semua itu, pikirannya tidak normal. Ia sering mendengar suara di kepalanya dan punya dorongan aneh. Setelah istrinya meninggal, kondisi mentalnya semakin parah dan ia mulai kehilangan batas antara benar dan salah. Hingga akhirnya dorongan dalam pikirannya menjadi sesuatu yang ia ikuti tanpa pertimbangan. Psikiater yang memeriksanya menggambarkan Weiss menderita psikosis, delusi dan halusinasi yang serius. Secara sederhana, ini berarti ia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ada di pikirannya. Ia juga percaya hal yang salah itu benar, serta memiliki dorongan menyimpang yang sangat kuat. Dan karena itulah semua ini diperparah oleh masa kecilnya yang penuh kekerasan, sehingga ia tidak memiliki empati dan tidak merasa bersalah. Cara berpikir psikopat. Secara psikologis, cara berpikirnya menunjukkan ciri psikopat berat, di mana ia tidak melihat korban sebagai manusia yang memiliki perasaan, melainkan hanya sebagai objek untuk memenuhi dorongan dalam dirinya. Akibatnya, otak tidak merespon rasa bersalah seperti orang normal, karena bagian yang mengatur empati dan moralitas tidak bekerja dengan baik. Ia juga mampu memisahkan antara kehidupan normalnya dan dorongan gelapnya, sehingga di luar ia terlihat tenang, tetapi di dalam pikirannya penuh dengan fantasi menyimpang yang terus berulang dan semakin kuat. Cara mendekati korban. Karena kondisi itu, ia mendekati anak-anak dengan cara yang sangat tenang dan halus. Ia berbicara lembut, bersikap baik dan membuat orang tua percaya, sehingga tidak ada tanda bahaya dari luar, sehingga banyak orang tidak curiga bahwa ia memiliki niat buruk. Namun ketika korban sudah bersamanya, semuanya berubah. Korban tidak punya jalan keluar. Ia menguasai sepenuhnya dan memperlakukan mereka bukan seperti manusia, tetapi seperti sesuatu yang bisa ia kendalikan. Dan di titik inilah ketakutan sebenarnya dimulai. Informasi tambahan, disinilah sisi tergelapnya mulai terlihat jelas. Kanibalisme dan pedofil. Weiss menargetkan anak sebagai korbannya. Ia mengaku telah membunuh dan memakan daging. Bahkan diperkirakan korbannya mencapai 100. Meskipun jumlah ini diperdebatkan. Kasus Greenwood, salah satu kasus yang paling menonjol dan keji adalah penculikan dan pembunuhan Greenwood yang berusia 10 tahun pada tahun 1928. Weiss memakan bagian tersebut, kemudian mengirimkan surat grafis kepada orang tua korban yang merinci tindakan kanibalismenya. Dari semua itu terlihat bahwa ia tidak melakukan ini karena kebutuhan atau uang, tetapi karena dorongan untuk menguasai korban sepenuhnya, yang pada akhirnya sebuah keinginan yang muncul dari pikiran yang sudah rusak sejak lama. Tentang dia memakan korban. Dalam pengakuannya, Albert Weiss mengatakan ia pernah memakan korban bukan karena lapar, tapi karena ingin merasa bahwa korban benar-benar miliknya. Hal ini semakin menunjukkan betapa rusaknya cara berpikirnya dan betapa jauhnya ia dari batas kemanusiaan. Kasus Greenwood, kasus ini menjadi yang paling dikenal ketika ia datang dengan tenang ke rumah korban, berbicara sopan, lalu membawa anak tersebut pergi tanpa ada yang menyangka apa yang akan terjadi setelah itu. Dan sejak saat itulah korban tidak pernah kembali. Surat yang mengerikan. Beberapa tahun kemudian ia mengirim surat kepada keluarga Greenwood, bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk menceritakan perbuatannya dengan tenang tanpa rasa bersalah. Dan justru dari sinilah semuanya mulai terungkap, sekaligus menjadi luka yang sangat dalam bagi keluarga korban. Polisi akhirnya berhasil melacaknya, dan saat Albert Weiss ditangkap, ia tidak melawan dan tidak menunjukkan penyesalan, seolah-olah semua yang ia lakukan adalah hal yang biasa. Setelah tertangkap dan persidangan yang sensasional, Albert Weiss dieksekusi dengan kursi listrik pada 16 Januari 1936. Kasus ini menunjukkan bahwa yang paling mengerikan bukan hanya perbuatannya, tetapi kenyataan bahwa pelakunya terlihat seperti orang biasa, seseorang yang bisa saja kita temui tanpa pernah curiga. Kadang bahaya terbesar datang dari orang yang paling tidak kita curigai, dan itulah yang membuat kasus ini terus dikenang hingga sekarang. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Aristorylab undurkan diri. Bye.